Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Terima kasih Anda masih terus mengikuti channel ini, yaitu Surabaya Minds Management Channel. Jumpa dengan saya Gusnul Nurmanto. Dalam video ini kita akan bahas tentang falasia. Anda tentu penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang falasia tersebut. Simak video ini. Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda, tonton video ini hingga akhir. Logika lahir bersama dengan lahirnya filsafat barat di Yunani. Dalam usaha untuk menyebarluaskan pikiran-pikirannya, filsuf-filsuf dari Yunani kuno tidak jarang saling membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya. Logika juga menaruh perhatian atas macam-macam bentuk kesesatan penalaran. Tipe kesesatan penalaran inilah yang di video ini dengan singkat disebut kesesatan atau falasia. Kalau disebut adanya tipe kesesatan, ini tidak berarti bahwa semua tipe kesesatan telah diketahui, sehingga dapat disusun suatu klasifikasi kesesatan. Tidak ada klasifikasi kesesatan yang memadai yang diterima oleh umum karena memang sangat sulit dibuat. Cara bagaimana penalaran manusia dapat tersesat, tiada batasnya. Aristoteles sendiri hanya menyebut 13 tipe kesesatan, sedangkan ahli-ahli logika modern dewasa ini telah menemukan lebih dari 100 tipe kesesatan. Banyak tipe kesesatan itu diwariskan dengan membawa nama Latin yang juga saya gunakan di sini. Kesesatan dalam penalaran dapat terjadi karena yang sesat itu kelihatannya sangat masuk akal. Kadangkala ada orang yang sesat tetapi dia sendiri tidak menyadarinya. Kalau orang mengemukakan suatu penalaran yang sesat dan ia sendiri tidak menemukan kesesatannya, dalam hal ini disebut dengan paralogis. Lain halnya kalau kesesatan itu sengaja dibuat. Kalau penalaran yang sesat itu sengaja digunakan untuk menyesatkan orang lain, disebut sofisme. Penalaran dapat menemui kesesatan karena bentuknya tidak tepat dan tidak sahih. Kesesatan demikian itu adalah kesesatan formal. Kesesatan formal terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika. Latihan mengenai kaidah logika tidak hanya mengenai penerapan yang tepat, akan tetapi juga mengenai kesesatannya. Penalaran juga dapat sesat karena tidak ada hubungan yang logis antara premis dan konklusi atau kesesatan relevansi. Banyak kesesatan juga terjadi karena sifat bahasa. Kalau di sini diadakan pengelompokan kesesatan, hal ini tidak dimaksudkan sebagai suatu klasifikasi, akan tetapi sekedar sebagai suatu cara mempermudah pembahasannya. Berikut ini terlebih dahulu dibahas kesesatan yang terjadi karena bahasa sebelum membicarakan kesesatan relevansi. Kita bahas tentang kesesatan karena bahasa.
Kata-kata dalam bahasa memiliki arti yang berbeda-beda, dan setiap kata dalam sebuah kalimat mempunyai arti yang sesuai dengan arti kalimat yang bersangkutan. Meskipun katanya sama, dalam kalimat yang berbeda ia dapat bervariasi artinya. Orang bisa tersesat dalam menangkap makna ketika struktur bahasanya juga. Hal yang sama kerap dijumpai sehubungan dengan kalimat. Sebuah kalimat dengan struktur tertentu dapat mempunyai arti lebih dari satu, dan arti kalimat dapat tergantung pada konteksnya, sehingga arti kalimat yang sama dapat bervariasi dalam konteks yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa kesesatan karena bahasa. Pertama, kesesatan karena aksen atau tekanan. Dalam ucapan, tiap-tiap kata atau suku kata yang diberikan tekanan memberikan arti tertentu. Perubahan aksen itu membawa perubahan arti. Maka kurang perhatian terhadap aksen atau penekanan ucapan dapat mengakibatkan perbedaan arti dan kesesatan penalaran. Hal ini juga bisa menyebabkan orang lain sesat dalam menangkap maknanya. Contoh, tiap pagi pasukan mengadakan apel. Apel adalah buah, jadi tiap pagi pasukan mengadakan buah. Ini kesesatan. Kedua, kesesatan karena term equivokal. Term equivokal adalah term yang mempunyai lebih dari satu arti. Kalau dalam suatu penalaran terjadi arti ganda dari sebuah term yang sama, maka kerap terjadi kesesatan penalaran. Contoh, sifat abadi adalah sifat ilahi. Adam adalah mahasiswa abadi. Jadi Adam mahasiswa yang bersifat ilahi. Ini sesat. Ketiga, kesesatan karena arti kiasan atau metafora. Dalam analogi antara arti kiasan dan arti sebenarnya, artinya ada persamaan dan perbedaannya. Kalau dalam suatu penalaran, suatu arti kiasan disamakan dengan arti sebenarnya atau sebaliknya, terjadilah kesesatan karena arti kiasan. Rupanya agak luar biasa apabila orang mencampur adukkan arti sebenarnya dan arti kiasan dari suatu kata atau ungkapan. Kesesatan semacam ini sering disengaja dalam lawakan, misalnya kucing garong, keong racun, dan sebagainya. Keempat, kesesatan karena ambiboli atau amfibolia. Amfiboli terjadi kalau konstruksi sebuah kalimat itu sedemikian rupa sehingga artinya menjadi bercabang dan membuat orang yang menangkap menjadi tersesat. Misalnya, mahasiswa yang duduk di atas meja yang posisinya di paling depan. Apa yang paling depan? Mahasiswa atau mejanya? Mari kita bahas tentang kesesatan relevansi. Kalau tadi tentang kesesatan bahasa, sekarang kita menginjak ke kesesatan relevansi. Kesesatan relevansi
timbul kalau orang menurunkan suatu konklusi yang tidak relevan dengan premisnya. Artinya secara logis konklusi tidak terkandung dan tidak merupakan implikasi dari premisnya. Di bawah ini sejumlah kesesatan relevansi yang banyak terjadi dengan nama Latin yang sengaja dipertahankan. Pertama, argumentum ad hominem. Kesesatan ini terjadi karena seseorang berusaha agar orang menerimanya atau menolak suatu usul bukan berdasarkan kepada alasan penalaran, akan tetapi karena alasan yang berhubungan dengan kepentingan atau keadaan orang yang mengusulkan. Misalnya, orang yang menolak land reform karena pembagian tanah itu suatu yang dituntut orang komunis. Jadi alasannya usul land reform itu perbuatan orang komunis dan perbuatan orang komunis itu jahat. Alasan ini dikenakan kepada orang komunis tanpa melihat bahwa usulan reformasi agraria adalah suatu kebaikan. Contoh lain, seorang yang menolak pendapat tertentu karena yang mengusulkan adalah orang yang dibencinya. Padahal seringkali terdapat itu benar. Pendapat itu benar, meski yang mengutarakan adalah orang yang dibenci. Kedua, argumentum ad auctoritatis. Argumentum ad auctoritatis. Kesesatan ini juga menerima atau menolak sesuatu bukan berdasarkan nilai penalaran, akan tetapi karena orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawa, dapat dipercaya, punya kuasa, dan seorang ahli dan sebagainya. Secara logis seharusnya orang tidak menggantungkan diri kepada orang lain yang dipandang ahli tersebut. Keahlian, kepandaian, dan kebaikan justru harus dibuktikan dengan penalaran yang tepat, tidak sebaliknya. Pendapat lain berbunyi tuntum valet auctoritas quantum valet argumentatio. Nilai wibawa itu hanya setinggi nilai argumentasinya. Ketiga, argumentum ad baculum. Argumentum ad baculum. Baculum artinya tongkat. Kesesatan ini timbul kalau penerimaan dan penolakan suatu penalaran berdasarkan atas adanya ancaman hukuman. Kalau tidak menyetujui maka akan dihukum, dipenjarakan, dipukuli, dan dipersulit hidupnya. Teror pada akhirnya adalah paksaan untuk menerima suatu gagasan atau penalaran atau ketakutan. Terorisme adalah bentuk dari argumentum ad baculum. Keempat, argumentum ad misericordiam. Argumentum ad misericordiam, penalaran ini ditunjukkan untuk menimbulkan belas kasihan agar dapat diterima. Argumen yang demikian biasanya berhubungan dengan usaha agar suatu perbuatan dimaafkan. Sering dalam sebuah pengadilan argumen ini diajukan untuk menarik belas kasihan. Jadi untuk menarik belas kasihan hakim. Misalnya dengan mengingatkan hakim
bahwa ia mempunyai istri dan anak-anak yang hidup tergantung kepadanya, bahwa istrinya sedang sakit keras dan lain sebagainya. Kelima, argumentum ad populum. Argumentum ad populum ditujukan kepada rakyat, kepada sesuatu massa, kepada pendengar yang banyak, kepada pendengar orang banyak. Pembuktian suatu secara tidak logis atau tidak dipentingkan. Yang diutamakan adalah menggugah perasaan massa pendengar, membangkitkan emosi pendengar, atau menerima suatu konklusi tertentu. Argumentum ad populum ini banyak kita jumpai dalam kampanye politik, pidato-pidato, demonstrasi, dan propaganda. Keenam, kesesatan non causa pro causa. Kesesatan ini terjadi apabila seorang menganggap suatu hal sebagai sebab, padahal ia sebenarnya bukan sebab atau bukan sebab yang lengkap. Anggaplah telah terjadi peristiwa berikut. Adam ditodong dari pergumulan yang sedang terjadi. Adam terkena sabetan celurit si penodong dan Adam meninggal. Orang banyak yang datang menolong. Semua orang mengatakan bahwa si Adam meninggal karena sabetan celurit si penodong. Akan tetapi visum et repertum dokter mengatakan bahwa Adam mempunyai penyakit jantung dan kemungkinan besar ia meninggal karena serangan jantung. Luka sabetan celurit tidak menimbulkan kematian apa. Akan tetapi agaknya pergumulan dengan si penodong itu menaikkan emosi sehingga mengakibatkan serangan jantung. Di sini serangan jantung adalah kondisi yang memadai atau sufficient condition. Penyakit jantung Adam adalah kondisi yang mutlak, necessary condition, dan kondisi inilah yang menyebabkan Adam meninggal. Pergumulan dengan penodong, luka sabetan celurit, dan kenaikan emosi Adam bukanlah penyebab kematian. Kalau orang lain yang mengalaminya, ia tidak akan meninggal. Jadi orang banyak telah sesat dalam menarik konklusinya. Suatu yang bukan sebab dijadikan sebagai penyebab. Ketujuh, kesesatan aksidensi. Kesesatan karena aksidensi terjadi kalau kita menerapkan prinsip atau pernyataan umum kepada peristiwa tertentu, padahal karena kesadarannya aksidental membuat penerapan itu tidak cocok. Sifat atau kondisi yang aksidental ialah sifat atau kondisi yang kebetulan, yang tidak harus ada, yaitu tidak mutlak. Kalau seseorang memberikan susu atau buah-buahan kepada bayinya, meskipun bayinya sedang sakit, dengan pengertian bahwa susu dan buah-buahan sangat berguna dan sangat baik bagi sang bayi, maka sang ibu telah melakukan penalaran yang sesat karena aksidensi. Kondisi aksidensi dari bayinya yang sedang sakit perut menyebabkan prinsip umum bahwa buah itu baik untuk kesehatan dalam hal ini tidak berlaku. Makan adalah suatu perbuatan yang baik. Akan tetapi kalau kita makan pada saat berpuasa, maka penalaran kita sesat karena aksidensi. Kedelapan, kesesatan karena komposisi dan divisi. Ada predikat yang hanya mengenai individu-individu suatu kelompok kolektif. Kalau seseorang menyimpulkan bahwa predikat itu
juga berlaku untuk kelompok kolektif seluruhnya, maka penalarannya sesat karena komposisi. Misalnya, dari adanya sekelompok anggota polisi yang menggunakan senjatanya untuk menodong, maka disimpulkan bahwa korps kepolisian itu terdiri atas penjahat. Sebaliknya, kalau ada predikat yang berlaku untuk suatu kelompok kolektif dan berdasarkan hal itu disimpulkan bahwa setiap anggota dari kelompok kolektif itu, maka tentu juga menyandang predikat itu. Penalaran itu sesat karena divisi. Kesesatan komposisi dan divisi ini tidak hanya mengenai kelompok kolektif dan anggotanya, akan tetapi juga mengenai sebuah kesatuan dengan bagian-bagiannya. Misalnya, kalau sebuah rumah itu besar, itu tidak berarti bahwa kamar-kamar di dalamnya juga besar. Kalau film itu bagus, maka belum tentu juga semua pemainnya bagus. Kesembilan, ignoratio elenchi. Kesesatan ignoratio elenchi terjadi apabila konklusi yang diturunkan dari premis tidak relevan dengan premis itu. Kalau misalnya suatu pengadilan, seorang membela dengan panjang lebar dapat membuktikan bahwa pembunuhan itu suatu perbuatan yang keji dan terkutuk. Dan kemudian ia menarik kesimpulan bahwa terdakwa yang dibelanya tidak mungkin melakukan perbuatan sejahat itu. Maka penalaran yang sesat karena ignoratio elenchi. Yang diperlukan adalah premis yang dapat membuktikan bahwa terdakwa yang dibelanya tidak mungkin melakukan pembunuhan. Bukan pembunuhan adalah suatu perbuatan yang jahat. Kesesatan yang sama dilakukan oleh anggota DPRD yang sangat mendesak untuk mengesahkan peraturan mengenai retribusi sampah. Karena tumpukan sampah merusak keindahan dan kebersihan kota serta bahaya untuk kesehatan. Yang harus dibuktikan adalah bahwa peraturan retribusi yang dibicarakan itu harus diterima, bukan sampah itu harus begini atau begitu. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tentu Anda suka, silakan tombol like, subscribe, share, dan komen. Dengan subscribe channel ini Anda memperoleh banyak keuntungan. Di antaranya Anda akan mendapatkan notifikasi yang paling awal saat kami mengupload video berikutnya. Tentu saja video tersebut sangat bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.